24 dari 70 yang tewas, mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Tapi kenapa tidak demikian? Inilah yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya Islam datang itu benar-benar rahmatan lil alamin, bukan datang dengan pedang ataupun perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang sampai pada kesempatan kali ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali thalabul ilmi, kembali bersama-sama menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kehidupan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, serta mengambil pelajaran dari orang-orang yang membangkang, menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang terakhir kajian kita As-Sirah An-Nabawiyah telah sampai pada kisah terbunuhnya dua dedengkot musyrikin Quraisy di perang Badar. Mereka adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, atau nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Kemudian di kesempatan yang terakhir kita telah membahas terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, salah satu dari sekian orang yang menjadi pemimpin di kota Quraisy ataupun di kaum Quraisy, yang tidak sedikit pula dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara lisannya apalagi dengan tangannya. Dan kalau kita perhatikan
terbunuhnya dua dedengkot musyrikin Quraisy di perang Badar ini, mereka semua terbunuh secara hina. Ya, lihat bagaimana Abu Jahal yang ketika itu dia dikelilingi oleh pasukannya, disebutkan sampai lapis 10. Kemudian juga perlu antum ketahui, Abu Jahal ketika itu menggunakan perangkat ataupun alat perang yang paling komplit. Dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya terlindungi, memakai baju perang. Kemudian banyak orang-orang di sekelilingnya yang melindungi Abu Jahal. Tapi namanya kematian tidak memandang itu semua. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kematian itu akan datang sekalipun kita berada di benteng yang sangat kokoh, mau di tempat yang paling terpencil dan tersembunyi. Tapi namanya kematian, maka pasti akan mendatangi orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian tidak melihat kepada umur, usia, dan kematian tidak melihat tempat. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kita ini tidak ada yang tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Ya. Kita tidak akan pernah tahu di mana dan kapan kita meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Andaikan dia meminta kepada Allah agar meninggal di tempat yang baik, sebenarnya dirinya sendiri tidak mengetahui apakah akan mati di situ ataukah tidak. Oleh karena itu mengherankan orang yang bisa meramal kematian orang lain tapi tidak bisa meramal kapan dirinya juga mati. Ya, peramal-peramal orang yang nanti si fulan ini tahun ini akan mati, tapi coba dia suruh meramal dirinya sendiri kapan dia akan mati, tidak bisa, karena seseorang tidak akan mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal. Dan ini adalah rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu tugas kita adalah mempersiapkan kematian tersebut. Karena kita tidak tahu di mana kita meninggal, walaupun mungkin kita ingin meninggalnya di Mekah, di Madinah saat ibadah misalnya. Tapi karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, di waktu kapan kita akan meninggal, maka tugas kita adalah mempersiapkan kematian tersebut, mencari dan menjemput kematian yang baik, akhir kehidupan yang baik. Makanya terus berdoa kepada Allah, meminta agar kita diwafatkan di atas kebaikan, diwafatkan di atas iman, diwafatkan di atas ketakwaan. Karena tidak ada seseorang yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal. Terus berbuat baik, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali di atas keimanan, kecuali di atas Islam. Maka ada yang menafsirkan dengan mengatakan man mata atau man dawama ala syai'in faghalabuhu mata ala dzalik. Barang siapa yang senantiasa terus berada di sesuatu, istiqomah di atasnya, maka biasanya kebanyakannya dia pun akan diwafatkan oleh Allah di atas sesuatu tersebut. Maka sesuatu di sini ada dua, kebaikan atau kejelekan. Kita tinggal pilih apakah ingin istiqomah di atas kebaikan atau akan istiqomah di atas kejelekan. Wal'iyadzubillah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, istiqomah di atasnya, berharap Allah akan mewafatkan kita di atas kebaikan tersebut, di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal walaupun dilindungi dengan alat perang yang luar biasa, jumlah pasukan yang begitu banyak mengingkari dan melindunginya, tapi namanya sudah kematian, Allah hinakan Abu Jahal dengan datangnya dua orang anak kecil yang menumbangkan dirinya. Abu Jahal yang perkasa, Abu Jahal yang menggunakan pakaian lengkap perangnya, tumbang dengan pedangnya dua anak kecil, yang ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, berada di samping kanan dan kirinya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak yakin dengan keduanya, karena masih kecil, umurannya masih muda, yang mungkin bawa pedang saja bisa lebih berat pedangnya dibandingkan dirinya. Bagaimana dia mau mengayunkan pedangnya kemudian melawan melawan Abu Jahal yang diincar Abu Jahal? Ya ammi, wahai paman, lihatkan kepadaku, sebutkan kepadaku, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal. Yang samping kirinya juga mengatakan yang sama. Wahai paman, mana sih yang namanya Abu Jahal? Setelah ditunjukkan Abdurrahman bin Auf, keduanya langsung menyergapnya, terbang seperti elang menyambar mangsanya, melewati barisan-barisan yang melindungi Abu Jahal ketika itu, menerobos 10 barisan pasukan, kemudian menumbangkan Abu Jahal, dan terakhir dihabisi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang ketika itu Abdullah bin Mas'ud menurut Abu Jahal adalah orang yang tidak mulia. Pekerjaannya hanya mengembala kambing. Nasabnya tidaklah tinggi di kalangan Quraisy, tapi dialah yang kemudian menginjakkan kakinya di atas dadanya Abu Jahal, yang merasa orang hebat, merasa orang mulia. Dahulu Abdullah bin Mas'ud pernah dijambak rambutnya, sekarang gantian Abdullah bin Mas'ud menjambak jenggotnya. Sudah berdarah, mungkin sudah sakaratul maut, dia sudah tidak ingat lagi siapa yang ada di hadapannya. Diambil jenggotnya, diambil jenggotnya. Ya, bayangkan Abu Jahal berjenggot, Pak. Ya, Abu Jahal berjenggot. Dan jangan sentimen dengan orang yang berjenggot, karena jenggot juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan. Jangan kumis yang dibiarkan, tapi jenggot yang dibiarkan. Kita lihat betapa jantannya ya kambing menggunakan jenggotnya.
ataupun singa dengan jenggotnya. Coba singa itu nggak ada pakai jenggot. Abu Jahal dijambak jenggotnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian dihabisi. Demikianlah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf sekali lagi namanya maut, yang tadinya tidak mau dia keluar perang Badar, bahkan tidak mau keluar dari Makkah karena sudah diperingatkan oleh temannya yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an, bahwa suatu saat nanti kamu adalah salah satu orang yang akan kami tewaskan. Kamu adalah salah satu orang yang akan tewas di tangan kami. Maka semenjak itulah Umayyah bin Khalaf tidak mau pergi dari Mekah, tidak mau keluar. Dan ketika di perang Badar dipanas-panasi sama Abu Jahal, ya, dibilang banji istilahnya, suruh pakai apa? Minyak wangi yang biasa dipakai oleh wanita ketika akan nikah. Ini pakai nih minyak wangi, pakai sekalian celaknya. Istilah banci, kamu nggak mau perang. Kamu ini pemimpin, kalau nggak perang, maka orang-orang yang ada di bawahmu juga tidak akan ikut perang. Akhirnya panaslah Abu Jahal dan dia keluar. Ketika diperingatkan oleh istrinya, ya, wahai Abul Hakam, atau wahai Abu Umayyah, wahai suamiku, apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan oleh saudaramu? Kenapa kamu mau ikut perang? Ya, jawabannya Umayyah, tenang, saya akan keluar, ya, tidak jauh dari Mekah, nanti akan kembali lagi. Ya, saya tidak akan ikut, nanti ya, ngetok saja kemudian baru apa? Balik ke rumah. Tapi Allah takdirkan apa? Setiap berhenti pasukan, Abu Jahal mengatakan, wahai Umayyah, kamu pergi duluan. Kamu yang apa? Jalan duluan. Akhirnya jalan diikuti pasukannya. Berhenti lagi. Abu Jahal sebagai panglimanya ketika itu mengatakan, wahai Umayyah, kamu duluan yang jalan sampai ke Badar. Padahal tadinya inginnya Umayyah nggak sampai Badar sudah apa? Balik ke Mekah. Pasukannya biar dia di belakang sendiri, nanti kaburnya enak. Tapi Allah takdirkan apa? Setiap kali berhenti dan akan berangkat, Abu Jahal sebagai pemimpin pasukan memerintahkan Umayyah untuk pergi duluan. Karena Abu Jahal ini pinter. Bisa-bisa Umayyah ini nanti akan apa? Akan keluar dari pasukan dan kembali ke Mekah. Makanya setiap kali akan berangkat, Umayyah yang disuruh duluan. Jadi sudah kematian, ya, maka akan digiringlah mereka ke tempat di mana mereka akan diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Umayyah pun akhirnya tewas. Dan yang membunuh adalah mantan budaknya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, bersama beberapa orang-orang Ansar. Ya, Bilal bin Rabah yang dahulu dia hinakan, yang dahulu dia siksa, yang dahulu dia sakiti, yang dahulu dia pimpin, tapi sekarang di perang Badar Bilal bin Rabah mengambil alih itu semua. Semua siksaan yang pernah dia alami dari Umayyah bin Khalaf, dia tuntaskan di perang Badar. Ketika Bilal melihat Umayyah yang ketika itu akan dijadikan tawanan oleh Abdurrahman bin Auf, maka Bilal mengatakan, la najautu in najan Umayyah. Saya tidak akan keluar dengan selamat dari perang Badar ini kalau Umayyah bin Khalaf juga selamat. Artinya tidak terbunuh. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf keluar dari perang Badar ini selamat, saya tidak akan selamat. Saya ingin mati saja kalau begitu. Kalau dia selamat, saya mending keluar dari perang Badar tinggal nyawa atau tinggal nama saja. Maka kemudian dihajarlah Umayyah bin Khalaf yang ketika itu sudah tidak mungkin bisa lari.
Karena saking gemuknya badan si Umayyah bin Khalaf ini, berbeda dengan Bilal bin Rabah yang larinya lebih kencang dibandingkan dengan Umayyah. Maka dibunuhlah Umayyah bin Khalaf, sehingga benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa tempat ini adalah tempat tewasnya si fulan, tempat ini adalah tempat tewasnya si fulan, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya setelah tewasnya dua gembong musyrikin Quraisy di perang Badar, dan masih ada beberapa yang tewas yang lainnya, maka selesailah peperangan Badar. Dan di pelajaran yang ke-122 ini masih berkaitan dengan perang Badar Kubra, kita akan melihat kesudahan dari perang Badar. Jadi pada intinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di perang Badar ini kaum muslimin mendapatkan anugerah yang besar, yaitu dengan dimenangkannya atas orang-orang musyrikin. Intahat ma'rakatu Badrin bintisaril muslimina ala Quraisyin. Selesailah peperangan Badar dengan ditolongnya kaum muslimin, dimenangkannya kaum muslimin atas orang-orang Quraisy. Wa kana qatla Quraisyin 70 rajulan. Dan ketika itu pasukan Quraisy pasukan Quraisy terbunuh sebanyak 70 pasukan. 70 pasukan. Dan kembali kita ingatkan, 70 pasukan yang tewas jika dibandingkan dengan pasukan yang mereka bawa, sangatlah sedikit perbandingannya. Pasukan Quraisy, mereka membawa 1000 lebih pasukan di perang Badar. 1000 lebih di pasukan perang Badar. Tapi yang tewas hanya 70 orang. Hanya 70 orang. Kalau dibandingkan dengan pasukannya Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya 300-an sekian, karena ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ada 313, ada yang mengatakan 317. Kalau dalam Sahih Bukhari, kalau tidak salah disebutkan 319 orang. Berbeda-beda jumlahnya. Dan jumlah ini bukan jumlah yang keramat, Pak. Sehingga tidak perlu dijadikan sebagai lambang-lambang sesuatu. Apakah itu 313 atau 317 atau 3 berapa, kayak 19 dan sebagainya. Kemudian dibantu oleh para malaikat yang jumlahnya berapa? 1000 yang datang dari langit yang ketiga. Andaikan Allah mau, Allah akan tewaskan mereka semua. Andaikan Allah mau, Allah akan hancurkan mereka semuanya. Sangat mudah bagi Allah. Ada pasukan yang tidak terlihat, tiba-tiba kepala menggelinding, tiba-tiba hidung yang mancung jadi pesek, tiba-tiba muka yang bersih menjadi berdarah, tiba-tiba tangannya putus, tiba-tiba kakinya putus, padahal tidak diserang oleh kaum muslimin. Sangat mudah. Malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, turut serta pula malaikat Mikail
dan malaikat-malaikat yang lain. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang Quraisy ketika itu, menewaskan seluruhnya. Tapi lihat, yang tewas hanya 70 orang. 24 dari 70 orang tersebut mereka adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. 24 dari 70 yang tewas, mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Tapi kenapa tidak demikian? Inilah yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya Islam datang itu benar-benar rahmatan lil alamin, bukan datang dengan pedang ataupun perang. Bukan dengan pedang ataupun perang. Masih mengedepankan kemanusiaan. Masih mengedepankan kemanusiaan. Bayangkan 1000 orang lebih dari kalangan musyrikin yang tewas cuma 70 orang. Tapi ini kemudian berefek yang sangat panjang, efeknya sangat besar. Karena yang dicari oleh Islam itu maslahatnya, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Kalau hawa nafsu udah habis semua itu orang, habisin saja semuanya. Tapi ternyata tidak demikian Allah. Sebagai pelajaran saja, tewaskan beberapa orang termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy dan efeknya akan menyebar, akan meluas. Sehingga inilah Islam, dia melihat maslahatnya, mana yang lebih besar untuk dilakukan. Apakah dibunuh semua itu ada maslahatnya yang besar ataukah tidak? Atau hanya beberapa saja yang dibunuh, baru kemudian maslahatnya lebih besar. Inilah kemudian yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang musyrikin ketika itu. Wa usira minhum sab'una akharun. Kemudian selain 70 orang yang tewas, ada 70 orang yang lain, 70 orang yang lain dari pasukan musyrikin Quraisy yang menjadi tawanan. Yang menjadi tawanan. Nanti insya Allah kita masuk kepada bab tentang tawanan perang Badar. Apakah keputusan Rasulullah ada yang dibunuh atau kemudian ada yang dibebaskan begitu saja? Apakah kemudian ada yang dimintai tebusan? Jadi 70 dari kalangan musyrikin tewas, 70 pasukan dari kalangan mereka yang dijadikan sebagai tawanan. Wa qutila minal muslimina arba'atu asyara rajulan. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan kematian syahid dari kalangan muslimin itu ada 14 orang. Ada 14 sahabat yang mereka meninggal dalam keadaan syahid di perang Badar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walamma tamman nasru wanhazama jaishu Quraisyin arsala Rasul Muhammadun Abdullah ibn Rawaha wa Zaid ibn Haritha liyabshira al-muslimina fil Madinah bintisaril muslimin wa hazimati Quraisyin. Oleh karena itu ketika selesailah perang Badar ini dan tumbangnya pasukan Quraisy, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 sahabat untuk pulang dahulu ke Madinah. Mereka adalah Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Haritha. Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Haritha, Rasulullah perintahkan kedua sahabat ini untuk pulang dahulu ke Madinah dan memberitahukan kabar gembira ini kepada kaum muslimin yang ada di sana.
bahwa pasukan muslimin telah menang dan pasukan musyrikin telah hancur, mereka terkalahkan. Wa makatha ar-rasul Muhammadun fi Badrin salasata ayyam ba'dal ma'rakah. Disebutkan bahwa setelah usainya perang Badar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di sana selama 3 hari. Beliau menginap di Badar selama 3 hari, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahara ala qaumin aqama bil ursati salasa layalin. Sesungguhnya di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pasukannya menang melawan suatu kaum, maka beliau akan tinggal di sana selama 3 hari, menginap. Disebutkan dalam riwayat yang lain, peperangan ini berhenti dan selesai ketika matahari condong ke barat. Berarti setelah zuhur. Setelah zuhur. Wa kana inhizamul qaum hina zalatis syams. Disebutkan ketika itu bahwa selesainya perang Badar dengan ditandainya pasukan Quraisy yang kocar-kacir dan mereka kalah, itu hina zalatis syams, ketika matahari condong ke barat. Ini ketika ba'da zuhur, dan ketika itu waktunya adalah puasa tanggal berapa, Pak? 17 Ramadan. Perang dari pagi sampai siang, dan siang harinya kocar-kacirlah pasukan Quraisy. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Badar selama 3 hari, dan disebutkan ketika itu beliau tinggal di suatu lembah namanya lembah Al-Usail. Al-Usail. Beliau tinggal di sana, dan itu masih daerah Badar. Al-Usail wadun tuluhu salasatu amyal. Usail adalah sebuah lembah yang panjangnya lembah ini adalah 3 mil. Panjangnya 3 mil. Wa bainahu wa baina Badrin milan. Wa bainahu wa baina Badrin milan. Sedangkan jarak antara wadi ataupun lembah Usail dengan Badr ini 2 mil. Milan. Berarti Milan itu pakai bahasa Arab itu, Pak. AC Milan. 2 mil itu berarti. Milan. 2 mil jaraknya. Jadi beliau tinggal ada di sana. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan Zaid bin Harithah dan juga Abdullah bin Rawahah untuk ke Madinah memberitahukan kemenangan ini kepada kaum muslimin yang ada di sana, amara Abdullah bin Ka'ab, beliau memerintahkan Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab, beliau ini putranya sahabat Nabi yang namanya Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab, anak dari sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik di perang Badar beliau tidak ikut. Beliau tidak ikut. Padahal menurut Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, menurut cucunya Ka'ab bin Malik,
bahwasanya kakeknya ini tidak pernah absen mengikuti peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 2 peperangan. Yang pertama Tabuk dan yang kedua adalah Badar. Nah, Tabuk inilah kisah yang menonjol dari beliau, yaitu Ka'ab bin Malik. Kalau antum nanti baca-baca di perang Tabuk ini, Ka'ab bin Malik tertinggal pasukan. Sebenarnya tidak ada udzur yang syar'i bagi beliau. Ya, beliau hanya mau menyiapkan, tapi besok-besok sajalah. Pasukannya sudah kumpul, mau menyiapkan, nanti sajalah. Pasukannya sudah berangkat, udah nanti tak nyusul saja. Sampai peperangan Tabuk terjadi, Ka'ab mau nyusul tapi nggak jadi-jadi. Ya Allah alam, mungkin karena ada, ya namanya juga manusia biasa, ada merasa malas dan sebagainya. Ya, terkadang kita mau kajian, ya, nanti sajalah mandinya. Sudah mendekati maghrib, ya, wis wudu saja. Mau datang lagi, nanti saja, nanti. Sampai ngisak datang, nggak datang. Ya. Kan terkadang gitu, kita nunda-nunda, tapi akhirnya apa? Nggak kejadian, nggak dilakukan. Dan Ka'ab bin Malik seperti ini, beliau sudah beli kuda yang luar biasa, sudah mau disiapkan untuk apa? Perang Tabuk. Dia juga sudah menyiapkan fisiknya dan sebagainya, tapi ya Allah berkehendak lain. Makanya pas pulang dari perang Tabuk terjadilah ya hukuman untuk Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya. Tidak boleh apa? Diajak bicara. Ya, awalnya keluarganya boleh diajak bicara, tapi kaum muslimin yang lain nggak boleh. Coba bayangkan, ketemu kaum muslimin, ngucapin salam nggak dijawab, diajak ngobrol nggak jawab. Lama kelamaan keluarganya nggak boleh bicara. Nah, bayangkan, mlebu omah, enek bojone, enek anake, tapi nggak boleh bicara. Ya karena yang nyuruh Rasulullah, mau bagaimana? Ya. Terus kalau jual beli, ya nggak boleh bicara loh, bayangkan. Arak nawar yo piye? Karena nggak akan mungkin dijawab. Tapi itulah apa? Hukuman bagi Ka'ab bin Malik ketika itu. Dan akhirnya turunlah ya wahyu dari Allah bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu masjid ketika itu pas datang Ka'ab bin Malik, semuanya menyalami Ka'ab bin Malik dan merangkulnya. Ya. Mungkin kalau bahasanya selamat, kamu sudah boleh ngomong lagi sama kita kan gitu. Tadinya satu masjid, bayangkan Pak, sholat, ya, nggak ada teman yang diajak ngobrol. Karena memang nggak boleh, itu hukumannya. Ya. Tapi ketika ditobatnya Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lain itu diterima oleh Allah, semuanya merangkul Ka'ab bin Malik. Ya. Tobatnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasulullah tersenyum dengan senyuman yang luar biasa. Padahal ketika pulang dari perang Tabuk, Ka'ab mendatangi Nabi dan menyebutkan alasannya, Rasulullah itu senyum dengan senyum yang sinis. Ya, karena Ka'ab bin Malik ini alasannya nggak ada. Dia hanya menunda-nunda sampai pasukan pulang, dia nggak siap-siap lagi untuk perang. Ya, maka dihukum. Ini Ka'ab bin Malik. Ya, Rasulullah memerintahkan anaknya Abdullah, anaknya ikut perang Badar, sedangkan Ka'ab tidak. Ya. Kenapa beliau tidak ikut perang Badar? Karena itu tadi. Ya. Atau kita sudah sampaikan bahwa di perang Badar ini awalnya bukan untuk perang yang besar, cuma untuk menghadang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika itu, dan Rasulullah tidak menghukum ataupun tidak mencari-cari siapa yang tidak ikut. Ya, karena memang hanya untuk peperangan kecil, tapi ternyata Allah takdirkan menjadi perang yang besar. Nah, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Ka'ab untuk biqadbil ghanaim, mengambil ghanimah, dikumpulkan. Dan nanti kita juga insyaallah akan bahas bagaimana ghanimah di perang Badar ini. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaran min ashabihi ayyu'inuhu, dan beliau juga meminta kepada beberapa sahabat yang lain untuk membantu Abdullah bin Ka'ab untuk mengambil ghanimah. Fasallal asra bi Badr. Rasulullah sholat asar di Badar. Ya. Kan selesainya zuhur. Kemudian asarnya beliau di situ masih mengumpulkan ghanimah,
kemudian masih nanti menguburkan orang-orang yang tewas di sana dari kalangan musyrikin dan menguburkan orang-orang yang mati syahid di sana. Ya, sampailah asar, beliau sholat asar. Tsumma raha famarra bil usail. Kemudian Rasulullah berjalan dan bertemulah dengan Usail, yaitu sebuah lembah. Kemudian beliau menginap di sana selama 3 hari, dan itu terjadi sebelum tenggelamnya matahari. Jadi beliau sudah ada di sana. Kemudian wabata bihi wa ashabuhu jarahun Rasulullah menginap di sana dengan beberapa para sahabat yang dalam keadaan terluka. Jadi di peperangan itu ada sahabat-sahabat Nabi yang terluka. Walaysat bil katsirah, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Yang terluka ini jumlahnya tidak banyak. Jadi sekali lagi ikhwani fillah, para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang imannya luar biasa, tidak bisa kita ragukan. Takwanya juga luar biasa, tidak bisa diragukan lagi. Mereka tetap terluka. Ya, mereka tetap apa? Terluka. Kalau kena peso ya terluka, kena pedang, kena tombak ya terluka. Ya. Bukan kemudian ya sama sekali nggak terluka. Sahabat, mereka adalah orang-orang yang hebat, imannya luar biasa, ya, tapi mereka juga tetap apa? Terluka. Kemudian Nabi SAW ketika itu berkata, "Man rajulun al-lailatu yahfaduna." Siapakah di antara kalian yang malam ini mau menjaga kami? Artinya ada salah satu orang, atau mungkin siapa beberapa orang yang mau menjaga kami, yang lainnya biarkan tidur istirahat. Ya. Rasul menawarkan, "Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang malam ini mau menjaga kami?" Fa'askatal qaum, seluruhnya ketika itu diam. Ya. Karena mungkin mereka juga merasa capek dan yang lainnya, makanya tidak ada yang menjawab. Kemudian faqama rajulun, lalu berdirilah seseorang. Kan ini sudah gelap, sudah malam. Ya. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Qal, dia mengatakan, dia menjawab, Dzakwan bin Abdi Qais. Ya Rasulullah, saya adalah Dzakwan bin Abi Qais. Ini salah satu nama sahabat, Dzakwan bin Abi Qais, bin Abdi Qais. Ya, saya adalah Dzakwan bin Abi Qais. Yang unik dari beliau, Dzakwan bin Abdi Qais, beliau ini disebut Muhajir Al-Ansori. Ya, Muhajir Al-Ansori. Jadi dia juga muhajir tapi juga ansor. Ya, muhajir tapi juga ansor. Padahal terkadang sahabat itu dijuluki muhajir, berarti dia orang Mekah. Ada juga sahabat yang dijuluki dengan apa? Ansor, berarti dia orang apa? Madinah. Tapi Dzakwan bin Abdul Qais radhiyallahu ta'ala dijuluki oleh para ulama dengan Muhajir Al-Ansori. Apa Muhajir Al-Ansori? Nanti mungkin ada kesempatan yang lain untuk menerangkan mereka. Ada beberapa sahabat yang mereka dijuluki dengan Muhajirin dan Ansor. Dia termasuk orang Muhajirin, termasuk pula orang Ansor. Kemudian Nabi SAW mengatakan ijlis. Ya sudah, kalau begitu duduk. Tsumma maka sesaatan, kemudian berhentilah sejenak. Tsumma qama rajulun, berdirilah seseorang lagi. Faqala Nabi, lalu Nabi mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Faqala Abu Suba atau Abu Saba. Saya adalah Abu Saba. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, "Ijlis." Kalau begitu duduklah. Tsumma qama rajulun, kemudian berdirilah laki-laki yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, "Siapa kamu?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Ibnu Abdi Qais." Saya adalah Ibnu Abdi Qais, anaknya Abdu Qais. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sesaat
Nabi SAW mengatakan, "Kumu salasatukum." Berdirilah. Nabi mengatakan, kalau begitu 3 orang tadi berdirilah kalian. 3 orang tadi berdirilah kalian. Faqama Dakwan bin Abdi Qais wahdah. Tapi ternyata yang berdiri cuma 1 orang, yaitu Dakwan bin Abdi Qais. Padahal tadi yang berdiri berapa orang? 3 orang. Yang berdiri cuma Dakwan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'ina sahibak?" Mana 2 orang yang tadi bersamamu yang ikut berdiri? Mana 2 orang yang tadi bersamamu ikut berdiri tadi? Faqal, lalu kemudian Dakwan mengatakan, menjawab, "Ya Rasulullah, ana alladhi ajabtuka laila." Wahai Rasulullah, yang menjawab tadi itu hanyalah saya, wahai Rasulullah. Jadi yang jawab itu 1 orang dengan nama yang berbeda. Makanya yang berdiri cuma 1. Jadi ketika ditanya, "Siapa kamu?" "Saya Dakwan bin Abdul Qais." Lalu berdiri 2 orang, yang kedua orang. Ditanya sama Rasulullah, "Siapa kamu?" "Saya Ibnu Abdi Qais." Cuma Dakwannya dihilangkan. Saya adalah Dakwan, anaknya Abdu Qais, kan gitu. Pas berdiri yang kedua, "Siapa kamu?" "Saya anaknya Abdu Qais." Kan Dakwannya juga. Kemudian yang ketiga, orang ketiga berdiri, ditanya sama Rasulullah, orang tersebut menjawab, "Saya adalah Abu Suba atau Abu Saba." Dan Abu Suba atau Abu Saba adalah kunyahnya Dakwan bin Abdi Qais. Jadi ketika itu nggak ada yang mau berdiri, Pak, untuk menjaga tidak tidur semalaman, untuk menjaga kaum muslimin. Ya mungkin wajar, capek, ada yang luka dan sebagainya. Ketika itu yang berani berdiri hanya siapa? Dakwan bin Abdi Qais. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan dan berdoa untuk beliau, "Fahafidhakallah." Semoga Allah menjagamu wahai Dakwan. Semoga Allah menjagamu wahai Dakwan. Lalu kemudian, "Fakana yahrusul muslimina tilkal laila." Ketika itu Dakwan, beliau menjaga seluruh kaum muslimin di malam itu, hatta kana akhirul lail, sampai akhir malam. Jadi tidak tidur. Dakwan bin Abdi Qais. Dan ini menunjukkan semangatnya Dakwan bin Abdi Qais. Makanya kalau jenengan misalnya mau sedekah, Pak, kalau ditulis 1 kahar biasanya 6 misalnya. Ada punya Abu Anas. Sebenarnya itu cuma 1 orang tapi 3 orang. Ini bisa ditiru dari Dakwan bin Abdi Qais. Jadi beliau menyebutkan nama yang berbeda tapi sebenarnya cuma satu orang. Ketika itu kenapa Rasul nggak melihat? Kan udah malam dan nggak perlu penerangan, sudah tidur saja, mungkin penerangannya dengan penerangan bulan dan sebagainya, sehingga tidak terlihat siapa dia. Karena tidak ada yang berdirilah Dakwan. Setelah itu berdiri lagi orang kedua, ternyata juga Dakwan lagi dengan nama yang berbeda sampai yang ketiga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika itu Dakwan menjaga kaum muslimin di malam itu. Walaupun riwayat ini terkadang dibawa di perang Uhud. Riwayat ini dibawa di perang Uhud. Jadi ada 1 malam di mana kaum muslimin ketika itu harus dijaga oleh 1 orang, dan riwayatnya ini mirip seperti ini. Kemudian falamma shalla, ketika itu Nabi SAW tadi disebutkan salat asar di Badar, di Usail, dan falamma shalla raq'atan tabassama. Ketika Rasulullah salat 1 rakaat, beliau senyum. Rasulullah pas salat beliau senyum. Senyum batalkan salat atau tidak, Pak? Senyum tidak membatalkan salat. Tapi kalau antum senyum, bablas guyu, plus cengengesan, baru batal sholat. Tapi kalau cuma senyum, kan terkadang kita ini juga ada senyumnya, Pak, kalau pas sholat. Mungkin lihat sesuatu yang agak lucu, cah cilik jengking terus gelundung gitu misalnya, terus agak senyum. Tapi antum kalau cengengesan, batal. Tapi cuma senyum ditahan. Pas sholat ada belakang tulisan ojo ndelok, ndak agar kelilipan gitu misalnya gitu ya. Kan terkadang kita agak senyum gitu ya. Makanya kalau pakai baju sholat jangan yang aneh-aneh belakangnya.
ya. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang lucu. Ya. Kan bisa kan senyum, tapi tahan senyum, jangan sampai tertawa. Ya, muas-muasan gini ya sudah batal itu. Ya. Tapi kalau hanya senyum, menurut para ulama tidak membatalkan sholat. Makanya Rasulullah di sini, falamma shalla raka'atan, ketika beliau sholat dapat 1 rakaat di sholat asar, tabassama, senyum. Ya. Senyum. Dan itu tidak dibatalkan sama Rasulullah karena tidak membatalkan sholat, senyum. Tapi kalau tertawa, nah itu baru. Ya. Falamma sallama, ketika Rasulullah salam dari sholat asar, su'ila an tabassumihi. Beliau ditanya, kenapa tadi senyum? Ya, wahai Rasulullah, kenapa tadi senyum? Faqal, lalu Nabi menjawab, marrobi Mikail. Ya, marrobi Mikail, datang kepadaku malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Wa ala janahihi an-naqa'u, dan di atas sayap-sayapnya Mikail itu terdapat debu-debu perang. Debu-debu di medan perang. Jadi Mikail itu juga ikut perang. Dan malaikat Mikail di antara yang menunjukkan bahwasannya malaikat ini juga malaikat yang utama. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah untuk apa? Mengatur hujan dan juga apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi Allah memang sudah menugaskan malaikat untuk mengatur itu, Pak. Atas perintah Allah, artinya sana turunkan hujan. Sama turunkan yang lebat, diturunkan dengan lebat. Iya. Makanya nggak perlu pakai pawang-pawang segala. Iya. Pawang yo nyatane yo kudanan kok. Iya kan. Lombok diutak-utak gitu ya, kentonge itu. Kalau Allah menyuruh hujan sama Mikail diturun-turun. Iya. Yang terakhir kan juga gitu kok, gagal. Katanya saya nggak tahu. Ya, nggak usah pakai pawang-pawang. Wong dia mau pipis saja nggak bisa nahan, no? Ngapain nahan hujan? Pawang itu kalau nahan pipis, sekarat paling itu, Pak. Ya. Nggak bisa dia nahan pipis, mesti pipis. Kenapa nggak ditahan saja itu? AC-nya diputer biar nggak keluar misalnya. Ya. Nggak usah pakai pawang-pawang. Kalau Allah sudah turun, Allah yang ngatur. Hujan itu Allah yang ngatur. Di sini hujan, sana tidak. Di sini terang, di sana hujan, di sini deras, di sana cuma teletik. Itu sudah utusan Allah. Itu sudah apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pakai pawang-pawang, apalagi pawang-pawang yang di desa itu. Terkadang baju tuan rumahnya itu agar hajatannya itu enggak ada hujan dan sebagainya, itu ditaruh di atas genteng gitu. Ya. Jeruannya itu taruh di atas genteng biar nolak hujan. Hujan ya hujan. Ya, hujan. Nah, malaikat Jibril juga malaikat Mikail ini termasuk malaikat yang memiliki keutamaan. Bahkan di sana ya 2 malaikat ini tambah Israfil disebutkan dalam doa istiftah. Ya, ada yang pakai doa itu Allahumma robba Jibril, terus apa? Wa Mikail, terus apa? Wa Israfil, terus Fatiros samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, ya, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, dan seterusnya. Ada yang pakai itu doa istiftahnya? Ya. Doa istiftah itu banyak, Pak. Ya, Allahumma ba'id baini. Ada yang seperti doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ada yang Allahu akbar kabira, ya, dan seterusnya. Dan ini bukan menunjukkan satu organisasi. Ya. Kalau pakai Allahumma ba'id baini, Muhammadiyah. Kalau ini itu. Kalau ini tukang tani. Kalau ini enggak. Itu semuanya datang dari Nabi SAW. Kalau kita hafal beberapa doa istiftah, disunahkan sesekali pakai ini, sesekali pakai ini, sesekali pakai ini. Ya. Seperti itu. Ya, malaikat Jibril termasuk malaikat yang utama, malaikat Mikail juga demikian. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, malaikat Mikail adalah termasuk malaikat yang khusyuknya luar biasa. Antum bisa tiru ini khusyuknya malaikat Mikail. Ya. Terdapat sebuah hadis dari Anas bin Malik, biar lama juga nggak apa-apa, sesekali sampai jam 8. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Mali lam ara Mikaila dhahikan faqattu." Ya.
Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya, wahai malaikat Jibril, saya kok nggak pernah melihat malaikat Mikail itu senyum. Ya. Kenapa saya nggak pernah melihat malaikat Mikail itu senyum? Kalau malaikat Jibril mungkin senyum. Ya. Kalau malaikat Israfil walaupun peniup trompet mungkin senyum. Ini Mikail kok nggak senyum-senyumnya gimana wahai malaikat Jibril? Lalu Jibril menjawab, "Ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin nar." Wahai Rasulullah, malaikat Mikail ini sudah tidak pernah lagi senyum semenjak api neraka itu diciptakan. Ya. Sejak neraka diciptakan, malaikat Mikail enggak mau senyum lagi. Ya, bayangkan, Pak. Antum kalau mau niru Mikail. Ya. Ini kan sudah diciptakan neraka. Jadi kalau ini enggak usah senyum-senyum. Cemberut terus gitu ya. Ya. Tidak, tapi ini adalah sikapnya malaikat ya Mikail yang menunjukkan bahwa beliau juga ternyata dengan neraka itu luar biasa ya perhatiannya. Karena sejak itu diciptakan, beliau sudah tidak lagi tersenyum. Jadi ketika sholat itu datanglah Mikail, kemudian apa? Fatabassama ilayya. Dia senyum denganku, makanya aku juga senyum dengannya. Waqal, dan ketika itu malaikat Mikail mengatakan, inni kuntu fi talabil qaum. Sesungguhnya aku ada di sini karena permintaan suatu kaum. Ya. Atau karena ingin menumpaskan suatu kaum. Jadi malaikat Mikail datang ikut perang, bisa jadi karena memang itu adalah perintah Allah untuk menolong Nabi Muhammad SAW, atau memang juga ingin menghancurkan mereka orang-orang musyrikin. Kemudian fa'ata Jibril hina faragha min qitali ahli Badrin. Ya. Ketika perang Badar telah selesai, usai, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau menunggang kuda. Kemudian ya kudanya malaikat Jibril ini terlindungi, ya maksudnya mungkin ada pelindung kepalanya kuda itu. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inna Rabbi ba'athani ilaik. Sesungguhnya Allah mengutus aku ke sini untuk membantumu. Wa amaroni alla ufarriqa hatta tarda. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak meninggalkanmu sampai kamu ridho. Ya. Jadi aku datang ke sini disuruh oleh Allah. Dan saya diminta oleh Allah untuk tidak meninggalkan kamu, berpisah dengan pasukanmu, kecuali kamu telah ridho. Fahal radita, wahai Rasulullah, apakah engkau telah ridho? Ya. Artinya sudah selesai ini peperangan, apakah engkau telah ridho dengan kemenangan ini? Apakah engkau telah ridho dengan pasukan yang saya pimpin dan membantu kamu? Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am. Ya, wahai malaikat Jibril, aku telah ridho atas semuanya. Jadi kemudian malaikat Jibril bersama pasukannya pergi, ya, meninggalkan pasukan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, jadi demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait berakhirnya perang Badar ini yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW. Dan insyaallah di kesempatan yang lain kita masih akan membahas terkait dengan perang Badar Kubra ini bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.